Selamat datang teman-teman, selamat datang di obrolan mahasiswa. Pers mahasiswa ini sebenarnya punya banyak peran di kampus, salah satu ya punya banyak peran di kampus dan memang sejak zaman dulu kalau ditarik ke pers secara secara umum, eh, memang banyak memainkan peran penting dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Karena pada periode-periode awal-awal kemerdekaan itu salah satu yang memantik rakyat bergerak itu ya tidak terlepas dari peran pers. Kalau teman-teman ingat tentu ada di Indonesia itu yang sampai sekarang ditokohkan sebagai Bapak Pers Nasional Tirto Adi Suryo yang kemudian dibukukan oleh Pram itu dalam tetralogi Pulau Buru ada Minke. Nah ini sebenarnya bahkan si Pram itu uh, menganggap dia sebagai sang pemula, orang yang pertama kali apa bisa dibilang orang yang membangkitkan semangat uh, keindonesiaan gitu loh. Dia menggugah lewat tulisan-tulisannya. Tapi sayangnya pers mahasiswa khususnya ya, sebenarnya tidak hanya pers mahasiswa, pers secara umum pun bahkan banyak wartawan-wartawan yang terbaru yang di Kalimantan itu di di penjara malah dikriminalisasi karena meliput berita tambang. Nah, pers mahasiswa sendiri itu tidak terlepas dari pembungkaman atau bahkan intimidasi pukulan, lalu kemudian pemenjaraan. Kalau lihat data dari PPNI, pers mahasiswa itu salah satu yang paling banyak mengintimidasi pers mahasiswa ini adalah malah mahasiswa itu sendiri. Dari 58, dari 33 kasus, uh, mahasiswa mahasiswa sendiri itu melakukan 7 kali pembungkaman, intimidasi, pemukulan terhadap kawan-kawan pers mahasiswa. Nah, untuk itu hari ini kita akan membicarakan tentang pers mahasiswa, peran pers mahasiswa dalam bangsa Indonesia, terus kemudian di kampus, lalu kemudian tentang pembungkaman terhadap pers mahasiswa. Kebetulan hari ini teman ngobrolku adalah anak pers mahasiswa yang kemarin sempat dikepung ormas. Pers mahasiswa dari ISBI Bandung. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Ya, halo. Aku namanya Noval, bergiat di Daun Jati. Koreksi ya, aku udah nggak pengurus tapi masih anggota. Masih anggota di Daun Jati ISBI Bandung. Ya udah, perkenalannya segitu. Selama di ISBI LPM Daun Jati kan namanya kan? LPM Daun Jati. Daun Jati udah berapa kali diintimidasi kalian, Bang? Kalau misalnya Daun Jati sendiri ya, dari sebelum aku masuk Daun Jati itu semester 2 di tahun 2016 awal. Itu awal-awal aku masuk tuh langsung ada kejadian dikepung FPI. FPI pernah datang itu ngebubarin sekolah Max, dan di suatu pagi ada puluhan orang pakai berjubah gitu datang ke kampus untuk membubarkan, dan kampus waktu itu juga menyatakan si programnya harus berakhir, Kalau harus Mars ini Daun dihentikan. Jati yang bikin. Daun Jati yang bikin. Jadi kan kalau tadi bilang kan pers mahasiswa ini apa sih namanya punya peran sejak sejak dulu ya. Ya kita juga tahu kan, kalau misalnya kita mau baca nggak bisa dipungkiri gitu ya, di sejarah prakemerdekaan Indonesia tuh pers mahasiswa punya punya peran untuk mengabarkan banyak banyak hal gitu, yang salah satunya memantik memantik wacana tentang kemerdekaan di kalangan rakyat kan. Nah, kenapa kenapa waktu itu Daun Jati bikin sekolah Max yang aku tahu ya, karena kan mungkin ini juga salah satu yang bikin aku pengen masuk Daun Jati sih. Karena mungkin lembaga pers dan di kampus ini sedikit banget organisasi yang
yang mau mewadahi isu-isu yang demokratis gitu ya di antara banyak organisasi internal yang sangat senioritas, sangat feodal, jangankan ngomongin demokrasi gitu ya, maba mau ngomong aja, junior mau ngomong aja takut gitu kan. Nah, Sekolah Max ini salah satu cara untuk mengasah pengetahuan itu, tapi pada akhirnya ketika dikepung FPI itu ya kampus juga tidak membela gitu. Walaupun padahal acaranya tuh pematerinya beberapa juga dosen-dosen kampus. Tapi pada hari itu ya akhirnya acara dihentikan oleh kampus secara legal gitu ya. Tapi Daun Jati tetap ngadain kelas yang terakhir waktu itu. Dan kita bikin bikin Daun Jati waktu itu ya aku juga masih tim hore waktu itu. Bikin pawai di kampus untuk menolak intimidasi ormas. Ya itu yang pertama yang aku saksikan. Tapi itu ternyata bukan yang terakhir. Setelahnya itu ada kejadian beberapa kali kayak misalnya yang baru-baru ini tahun 2019 Daun Jati juga bikin diskusi tentang situasi pengungsi Nduga di Papua, dan waktu itu momennya memang momen peringatan PPRA, kerjasama dengan kawan-kawan di Aliansi Mahasiswa Papua. Kita bikin diskusi dan itu didatangi oleh FKPPI bermotor-motor datang ke kampus, dan kedatangan ormas ke dalam kampus juga itu atas izin rektor gitu ya, rektor juga katanya didesak oleh Babinsa, polisi dari Polda, dan waktu itu ketua Daun Jati yang waktu itu masih menjabat tahun 2019, Ridwan, disuruh datang ke rektorat, dan kami yang mau menemani juga nggak boleh. Di atas, dia dalam kondisi yang intimidatif, disuruh menandatangani surat perjanjian yang isinya nggak boleh untuk mengadakan diskusi yang bertema politik. Itu kan lucu ya, maksudnya dasar konstitusi apa gitu ya yang melarang mahasiswa untuk mengadakan diskusi bertema politik. Tapi intimidasinya gak cukup sampai di situ sih, gak cukup sampai di ormas, ada juga sampai ikatan alumni di ISBI bikin kumpulan ngundang ormawa untuk mendesak kita Daun Jati untuk bikin perjanjian gitu. Nah, nyinyiran kayak ya ngapain sih pers mahasiswa bikin diskusi Papua. Nah, ini juga ada hubungannya sama represi yang dialami sehari-hari. Misalnya kayak kalau kita misalnya meliput tentang isu Papua itu dinyinyirin. Ngapain sih ngomongin isu-isu Papua? Orang di sini gak ada mahasiswa Papua, ada satu misalnya kayak gitu. Atau ada lagi, ngapain sih ngomongin isu-isu yang di luar kampus? Giliran kita bikin diskusi, yang itu biar wacananya juga membumi di kampus, dibubarin dan dinyinyirin juga. Jadi ya begitulah gitu. Terus represi yang selanjutnya yang baru-baru ini misalnya ada lagi waktu kita bikin diskusi juga sejarah gerakan mahasiswa itu setelah yang gelombang September, reformasi di korupsi, kita sempat bikin juga itu Polsek Lengkong juga sempat mengintimidasi kita. Nah, cuman kalau misalnya apa yang dialami Daun Jati itu sebenarnya banyak banget malah yang itu juga dialami oleh kampus-kampus lain gitu. Ada satu lagi ini terkait sama tulisan juga. Di tahun 2019 Daun Jati pernah merilis satu tulisan yang memuat tentang pelecehan seksual. Jadi penyintasnya
menghubungi Daun Jati dan ya kita juga tahu kan sampai hari ini RUU PKS belum juga disahkan gitu ya, dan media mau itu media mainstream sampai media mahasiswa itu masih jarang kan untuk memberi panggung kepada penyintas gitu ya, di derasnya arus gelombang media terus-terusan memberitakan tentang pelecehan seksual yang tidak berpihak pada korban, ya kita waktu itu naikin lah tulisan itu kan, ya yang kita alami ya intimidasi dari antar mahasiswa. Waktu itu penulisnya kawan saya juga, Ridwan, itu karena pelakunya itu satu organisasi di himpunan. Nah, dia dapat intimidasi, nyinyiran dari orang-orang himpunan. Banyak lah, dari mulai nuduh itu hoax dan lain sebagainya gitu. Ya kalau yang dialami Daun Jati sih gitu sih. Berarti memang kalau dilihat dari pertama soal sekolah Marx, diskusi wacana-wacana maju, terus kemudian Papua tentang isu pelanggaran HAM, lalu kemudian aksi reformasi korupsi, juga diskusi yang coba mengkaji tentang kebijakan-kebijakan negara yang baru-baru ini banyak meresahkan, lalu kemudian isu perempuan yang pelecehan seksual ini kan, itu kan yang kalian alami dari 4 macam kasus ini, kalau bisa dibilang adalah kasus-kasus atau isu-isu yang ada kaitannya dengan mengganggu kepentingan rezim itu, kepentingan negara. Jadi tidak hanya kampus. Kalau tadi kan yang satu itu kan otomatis yang terakhir ya orang-orang himpunan aja, walaupun itu sebenarnya isu nasional. Di kampus-kampus banyak sekali pelecehan seksual. Nah, berarti meskipun pers mahasiswa ini tidak memiliki payung hukum seperti yang dilindungi oleh undang-undang pers, yang undang-undang tahun 99 itu kan, nomor 40 kalau tidak salah. Tapi ternyata pers mahasiswa juga banyak banget mengalami tindakan represif entah dari ormas, polisi, lalu kemudian kampus itu sendiri. Nah, sayangnya memang belum ada gitu yang mengatur melindungi pers mahasiswa secara konkret gitu. Padahal perannya banyak banget. Peran pers mahasiswa ini resikonya pun tidak kalah dengan pers mainstream gitu loh. Nah, mungkin Bu Val, kamu bisa cerita atau berbagi ke kita soal peran pers mahasiswa dari tahun ke tahun atau sejarahnya sendiri dari pers mahasiswa itu bagaimana, sebelum akhirnya kita nanti lanjutkan soal pembungkaman terhadap pers mahasiswa dan kenapa harus kemudian kita putus mata rantai pembungkaman ruang demokrasi bagi pers mahasiswa itu sendiri. Paling sebelumnya aku mau nanggapin dulu, aku soal payung hukum sebenarnya secara umum Aliansi Jurnalis Independen pernah bilang bahwa pers mahasiswa itu bagian dari pers juga gitu. Aji sudah mengakui PWI doang enggak? Karena kita PPMI juga sering bilang gitu, karena kita pers mahasiswa juga melakukan kerja jurnalistik tapi memang kalau secara khusus memang nggak ada ya, dan itu dia masalahnya ketika masuk ke dalam kampus, yang di kampus itu sering pakai tameng ya otonomi kampus dan lain-lain, ya akhirnya itu jadi alasan gitu untuk membuka pers mahasiswa di dalam kampus. Tapi kalau pertanyaannya peran pers mahasiswa ini gimana sih kalau kita lacak dari sejarah gitu ya? Ya kalau aku sih pertama-tama sebelum ngomongin sejarah, aku ingin membukanya dengan peran pers mahasiswa itu sebenarnya secara umum ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bisa jadi perpanjangan tangan rezim yang menindas dengan memelihara status quo yang ada. Dan yang kedua, bisa juga menjadi corong bagi perubahan sosial yang berbasis pada kepentingan rakyat yang sedang ditindas. Apa buktinya? Nah, kalau kita kilas agak jauh, di awal-awal pergerakan nasional gitu ya,
pra kemerdekaan, kita bisa lihat di awal 20-an anak-anak bupati yang bisa sekolah, yang minat sama tulis menulis, atau anak-anak muda yang kecipratan politik etis yang kuliah di Eropa kan itu banyak bikin organisasi pers yang mereka memuat tulisan-tulisan yang mengkritik birokrasi pemerintahan Hindia Belanda yang sangat korup dan jelas menindas rakyat Bumi Putra waktu itu kan. Memuat juga bagaimana kondisi buruh yang sangat mengkhawatirkan, yang upahnya murah. Memuat juga kondisi petani dan harga sewa tanah yang mahal. Sampai juga yang tadi aku sempat bilang, wacana-wacana tentang kemerdekaan dari kolonialisme itu juga ada kontribusi yang cukup besar dari pers mahasiswa di zaman itu gitu ya. Di saat waktu itu wacana tentang kemerdekaan ini kan masih ada di kalangan terpelajar gitu, tapi dengan apa hadirnya para mahasiswa dan pelajar yang membentuk terbitan-terbitan dan menyebarkannya ke rakyat secara luas gitu ya, dengan mode anon dan underground, yaitu jadi salah satu yang juga berperan dalam meluaskan wacana kemerdekaan di kalangan rakyat. Terus ya sebelum terus kalau aku misalnya lihat dari yang aku baca ya secara sejarah ya jelas banget bahwa pers mahasiswa punya peran yang sangat revolusioner di awal-awal pergerakan nasional sebelum kemerdekaan sampai masuk terus kalau aku lanjutin masuk ke setelah 1945, 1946 kampus pertama Indonesia mulai dibuka dan ya itu kan tahun 46 sampai Orde Baru itu era yang mungkin bisa dibilang kebebasan politik itu lagi paling subur ya. Kalau Max Wein bilang gambaran zaman itu tuh mayoritas rakyat tuh berpolitik lah ya. Gambarannya gini lah, kalau ada anak muda datang terus kenalin diri, dia nggak akan bilang kamu dari mana, dari Garut, nggak akan bilang kayak gitu, tapi dia bakal bilang nama organisasinya gitu. Itu kan gambaran bagaimana era saat itu begitu tinggi minat berpolitiknya, termasuk juga pers mahasiswa waktu itu yang dari yang aku baca sih lagi subur-suburnya gitu ya. Itu maupun pers mahasiswa mau yang partisan kiri, yang kanan, yang kiri yang anti imperialis, yang anti feodal, yang anti seksisme. Terus yang kanan juga pers mahasiswa juga ya ada juga subur juga waktu itu. Yang tengah-tengah nggak jelas juga ada. Konsolidasi antar pers mahasiswa juga di masa-masa itu juga mulai muncul gitu ya, konsolidasi yang sifatnya lokal, nasional dan se-Asia juga bahkan ada waktu itu. Tapi kalau kita lanjut ke masa selanjutnya di Orde Baru, yaitu masa di mana kesengsaraan rakyat Indonesia yang sampai sekarang kita alami ini dimulai ya, pers mahasiswa juga kena imbasnya kan. Pers mahasiswa yang dianggap bagian dari simpatisan PKI dan simpatisan Soekarno diberangus, dan yang disisakan organisasi-organisasi pers yang mungkin secara umum yang masuk ke aliansi segitiga itu kan, yang pro dengan angkatan darat, pers-pers yang bagi rezim tidak berbahaya. Nah, justru di Orde Baru lah gitu, apa yang kita lihat hari ini, represi, intimidasi, pers mahasiswa nggak boleh kritis, itu sesuatu yang normal ya, disitulah dimulainya kan. Tapi di Orde Baru bukan nggak ada sama sekali sih kalau yang aku lihat. Setelah 65, 66 yang ada pembantaian massal, itu memang sempat mati suri ya, tapi
mungkin momen munculnya kembali ini apa? Risma, Pijar. Iya, munculnya kembali ini pas momen Malari golput. Ya, yang waktu itu ada apa isu yang sedang berkembang kan soal kecurangan Golkar, terus naiknya harga beras, kedatangan Perdana Menteri Jepang. Di situ pers mahasiswa juga berperan gitu ya, menjadi corong untuk mengabarkan apa yang terjadi di apa yang terjadi dan dialami rakyat. Ya, mulailah di situ kan diperketat gitu. Pers mahasiswa kembali lagi diberangus, baru aja hidup dimatiin lagi kan, dengan waktu itu Orde Baru kalau nggak salah bikin yang namanya Badan Kerjasama Pers Mahasiswa Indonesia, KNPI, dan juga IPMI ya kalau nggak salah. IPMI yang Orde Baru waktu itu pokoknya pers mahasiswa di luar 3 badan itu yang tidak masuk badan itu ilegal dan tidak boleh terbit. Nah, jadilah mode anon dan underground jadi dipakai kembali kan oleh pers mahasiswa waktu itu. Ya, mungkin pers-pers lain juga gitu. Terus perkembangan selanjutnya tuh di Orde Baru tuh itu terus meningkat ya, tapinya keberanian itu muncul lagi di 90 sampai mau dekat-dekat reformasi. Kalau kita sekarang dengar orang-orang tua sekarang ngomongin reformasi kan pasti salah satu yang diomongin tuh soal pemberangusan pers. Yang terkenal kan pemberangusan Tempo, Detik, sama Editor. Tapi sebenarnya di luar itu juga banyak banget pers mahasiswa yang juga diberangus. Kayak misalnya yang aku pernah tahu tuh Bala Irung, UGM, pernah juga tahun 92 sampai 95 tuh lagi sering-seringnya mereka memuat tulisan yang mengkritik Orde Baru. Mereka mengkritik soal dui fungsi ABRI, terus juga ngekritik soal monopoli makna Pancasila kalau nggak salah, dan itu direpresi. Bentuknya dari mulai sensorship, penculikan, ancaman dan lain-lain. Itu salah satunya Bala Irung. Tapi kalau misalnya mau disebutin satu persatu banyak sih, misalnya Sintesa, majalah Sintesa itu UGM juga, itu pernah di tahun 92 mereka bikin angket underground gitu, di kampus-kampus yang isinya itu soal kepercayaan terhadap konstitusi dan pemerintahan, dan hasil angketnya 70% mahasiswa Indonesia tahun itu menginginkan ada perubahan konstitusi dan pemerintahan, dan akhirnya juga diberedar lagi. Padahal ya itu yang disampaikan ya fakta, tapi ya balik lagi, rezim yang sedang menindas tidak akan suka kan yang seperti itu. Lanjut lagi misalnya LPM Arena, IAIN Jogja tahun 93 yang pernah nulis soal korupsinya Cendana, ya, dan lain sebagainya, banyak lah. Tapi sebenarnya yang ya kalau kita lihat sejarahnya, ya itu tadi, kalau aku sih memandang sejarah pers mahasiswa itu selalu ada dua kecenderungan gitu, kecenderungan yang menjadi corong bagi rakyat yang sedang tertindas gitu ya, kondisi rakyat, mengebahkan rakyat, dan yang kedua ya yang ikut memelihara status quo, dan itu pasti selalu berhubungan dengan tingkat represivitas rezim yang sedang berlangsung. Makanya kenapa aku bilang Orde Baru ini masa yang membuka kesengsaraan sampai hari ini, karena ini kita udah 20 tahun reformasi masih berlangsung represi, intimidasi, dan itu hal yang ya udah gitu. Banyak orang masih menganggap itu hal yang normal gitu. Itu tadi kamu udah sempat menyebutkan kan, PPMI
tahun 2017 sampai 19 ya. Itu ada 133 kasus. Berapa? 58 kasus. 8 jenis 58. kasus represi dari 33 kasus. Jadi ada 58 Iya. jenis. Ya. Nah, di tahun sebelumnya juga 2013 sampai 2016 juga Nah, itu 100 PPMI lebih. 100 lebih, 100 lebih. 133. Iya. Dan yang aku tahu tuh itu cara risetnya PPMI itu selain mereka mengambil kasus-kasus yang memang terkabarkan gitu ya, juga lewat lewat online gitu. Nah, ini kan Ah, sebenarnya ya kalau aku bisa prediksi sebenarnya lebih banyak dari ini gitu bentuknya. banyak. Belum Karena lagi awal-awal aku di dalam itu, karena aku itu terlibat di PPMI sampai 2017, memang masih banyak yang belum terdata. Kekurangan orang yang mau mengatakan itu, gitu. Orang yang mau mengisi, pasti ya, pasti. mengisi apa formulir laporan atau apa laporan tentang Hmm, hmm, intimidasi itu. Dan iya. seperti yang kamu bilang tadi, ya di PPMI selalu, bahkan kita itu selalu bergandengan tangan dengan AJI misalnya kan, meminta perlindungan AJI, tapi ya memang bisa dilindungi, tapi selalu ada celah karena tidak ada undang-undang memang yang konkret melindungi peran pers mahasiswa. Padahal sudah ada statuta perguruan tinggi, kebebasan akademik, Ya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu, tapi ya masih jadi kendala. Bahkan 20 tahun, 22 tahun setelah reformasi. Bahkan 22 tahun setelah reformasi. Segini keran demokrasinya udah dibuka dikit kan. Ya tapi emang baru dikit sih. Ya ini buktinya lah. Makanya ya kalau aku lihat eh, kalau ngelihat sejarah kan artinya kan pers mahasiswa ini punya bibit historis yang sangat revolusioner gitu, yang sangat bermanfaat buat buat kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat, kemajuan masyarakat gitu ya. Dan ya dari sejarah itu dan kenyataan hari ini yang masih kita lihat, pers mahasiswa itu masih sangat tidak bisa tidak bisa aman gitu ya. Tapi itu bukan berarti ya Hambatan. udah nggak usah masuk pers mahasiswa atau nggak usah macem-macem lah kalau masuk pers mahasiswa, ya bukan berarti jadi kayak gitu sih, karena kenapa eh, salah satu poin keuntungan dari pers mahasiswa itu dia punya punya ruang yang sebenarnya sangat harus dimanfaatkan di tengah gempuran rezim menguasai Justru menguasai menguasai media gitu ya, media mainstream, dan media-media juga, korporasi-korporasi media juga dikuasai oleh oligarki, dan rakyat juga sangat rentan jadi korban hoax gitu ya. Korban hoax, pers mahasiswa salah satu alternatif sih, alternatif untuk kita ngasih panggung nih buat rakyat-rakyat yang tertindas, buat penyintas penyintas pelecehan seksual, buat korban gusuran, buat buat kawan kita sama mahasiswa yang di DO, buat kebobrokan kampus ya, kita kasih panggung gitu lewat lewat media yang dimiliki oleh pers mahasiswa. Makanya tadi sempat kamu bilang juga kan, ya memang fakta ketika mahasiswa sendiri yang kadang jadi musuh dari pers mahasiswa di dalam kampus, ya itu emang benar. Karena ya itu tadi, kalau kalau kita ngomongin pers mahasiswa, bedanya dengan pers yang non mahasiswa, mungkin eh, wartawan-wartawannya mayoritas tuh mereka juga pekerja ya, mereka pekerja, dibombardir oleh banyak tuntutan kondisi kerja yang sangat mengkhawatirkan ya. Aku juga sering dengar dari kawan-kawan Aji gimana upah wartawan juga sangat mengerikan gitu, mengerikan, tapi tuntutannya mengerikan. Tapi itu ya bedanya dengan pers mahasiswa kan, pers mahasiswa tidak punya tuntutan itu kan, dia lebih bebas, lebih daulat, harusnya lebih daulat untuk kritis. Makanya salah satu isu yang
sering dikampanyekan oleh kawan-kawan pers mahasiswa adalah pers mahasiswa bukan humasnya kampus. Nah itu sampai sekarang kayaknya masih relevan gitu, karena ya masih banyak juga yang kayak gitu. Ya heran sih, heran. Kalau kita yang paham gimana sejarahnya pers mahasiswa ini dan ngelihat corak pers mahasiswa yang begitu, ya aku pribadi sih masih heran. Herannya begini, kampus ini punya punya apa ya, punya kuasa yang besar gitu ya untuk punya media, mempengaruhi mahasiswa, mempromosikan dan lain-lain. Tapi kenapa bisa-bisanya pers mahasiswa mau-maunya terus-terusan ngomongin kebaikannya kampus mulu. Banyak itu Yang terbitan ya itu banyak kan. korban kampus. Ngapain? Iya ngapain? Maksudnya eh, ya sementara di sisi lain ada kabar yang nggak pernah masuk ke Media mainstream. ke media mainstream, bahkan ke website kampus. Ya mana ada kasus pelecehan seksual inisiatif diberitakan oleh kampus, nggak mungkin ada. Mana ada mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT atau di DO itu dikabarkan oleh kampus, ya mana ada. Ya itu justru di sana peran pers mahasiswa gitu. Ya itu sih kalau yang aku lihat gitu ya. Makanya kalau misalnya yang baru-baru ini yang paling menarik tuh, yang aku perhatiin tuh salah satunya misalnya Balai Irung waktu kasus Agni. Kasus Agni. Nah, ya, yang tulisan nalar pincang UGM dalam atas kasus pelecehan seksual. Yang itu itu sangat menarik sih, maksudnya diperhatikan. Sangat menariknya itu kan tahun 2018 ya. 3 tahun setelah RUU PKS pertama kali digaungkan gitu, yang sampai sekarang belum juga sah. Balai Irung muncul menerbitkan tulisan yang memberi ruang yang sangat sangat besar gitu ya untuk penyintas bersuara, dan investigasinya juga sangat komprehensif, bagaimana dia nunjukin bahwa ya pelecehan seksual itu nyata dan nggak pakai gaya-gaya yang biasa dilakukan oleh media mainstream gitu ya, yang selalu menyalahkan korban. Dan yang terjadi kan itu malah ya yang kawan-kawan Balai Irung alami waktu itu, pengurusnya dipanggil ke polisi kan waktu itu. Panggil ke polisi, dapat represi sana sini, dituduh kayak website cerita seks lah, terus hoax lah, bikin hoax, terus ngejelek-jelekin nama kampus, sampai yang akhirnya juga itu di kantor juga oleh beberapa media yang kolaborasi hashtag nama baik kampus itu. Ya itu bagus sih, cuman ya itu sekali lagi harus diperbanyak sih kalau aku lihat, diperbanyak macam-macam pers mahasiswa yang berani untuk memanfaatkan kesempatan sebagai mahasiswa menjadi anggota pers mahasiswa, ya untuk menjadikan ruang yang mereka punya ini untuk kepentingan rakyat gitu, bukan untuk memelihara status quo. Terus yang menarik juga kalau kita perhatiin kasus yang menimpa USU, pers Suara USU, Sumatera Utara, yang nerbitin cerpen yang bertema LGBT gitu ya. Itu mereka dapat intimidasi dari ormas, dilemparin batu, sampai akhirnya semua pengurusnya dipecat sama kampus, sekrenya dibongkar itu. Buset, sekre dibongkar, digusur dari kampus sendiri. Dan Malah bikin baru terakhir kan? yang aku ya, padahal dasar mempersalahkan cerpen bertema LGBT juga ya nggak ada juga.
ya apa yang salah dengan itu gitu. Dan ya, suara USU itu menarik karena ya itu bisa jadi contoh untuk kawan-kawan mahasiswa yang hari ini masih bergiat di Persma gitu ya. Jadi ya gitu sih, makanya pers mahasiswa ini sangat sangat harus dijadikan alternatif untuk terus memperjuangkan demokrasi. Ketika pers mahasiswa ini cuma jadi kepanjangan tangan rezim yang kalau di konteks kampus, kalau kampus ini miniatur negara kepanjangan kampus, ya cuma jadi les ini aja, les jurnalistik aja, ya itu juga jurnalistik jelek juga. Pers mahasiswa ini dari zaman prakemerdekaan mempunyai peran yang cukup revolusioner, dan pers mahasiswa selalu kayak ada dua kemungkinan kan, yang pertama sebagai perpanjangan rezim, lalu yang kemudian adalah corong dari perubahan masyarakat itu sendiri. Nah, kita bahas yang kedua ini, yang sebagai corong perubahan masyarakat ini, perubahan kondisi ini, itu selalu berhadapan dengan intimidasi yang seperti yang kamu katakan tadi, bahkan pengalamanmu sendiri di Daun Jati. Nah, itu pasti selalu mendapatkan ancaman. Bahkan data PPMI itu 2013, 2016, lalu kemudian 2017 sampai 2019 itu tidak benar-benar menghilang. Bahkan yang terbaru USU, lalu kemudian ada yang dipukuli oleh organisasi mahasiswa itu sendiri kan yang di Jakarta. Sebenarnya tahun 2017 masih ada itu loh. 2017 itu ada mantan sekjen PPMI Dewan Kota Mataram itu juga yang mukulin organisasi mahasiswa. Cipayung. Aku kenal teman-temanku kebetulan yang waktu itu bukan dipukulin. Jadi dia ketika melancarkan kritik ke kampus dan organisasi mahasiswa yang ada hubungan mesra, nah itu dia diseret mengeliling-ngeliling kampus sambil menyuarakan minta maaf gitu, sambil diintimidasi. Nah itu aku bilang ini kurang ajar nih. 2017 itu sekitar 19 tahun reformasi kan, masih seperti itu. Nah dan terbaru yang kemudian yang di Jakarta itu dipukulin sampai babak belur kan. Nah ini yang menarik. Oke lah, kita sadari bahwa ruang demokrasi saat ini meskipun sudah dibuka sedikit oleh gelombang reformasi, tapi pada dasarnya ya mulai dikembalikan lagi gitu loh, mulai ditutup secara perlahan karena demokrasi yang berhasil dibuka sedikit ini. Nah, itu kan kondisi demokrasi secara umum. Nah, yang menarik, pers mahasiswa ini, pembungkaman terhadap pers mahasiswa ini tidak hanya dilakukan oleh negara, aparat-aparatnya, atau bahkan kampus dan satpamnya, tapi dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri gitu loh. Nah, kalau bisa dibilang, kalau catatan PPMI yang 2017 sampai 2019 itu, mahasiswa itu melakukan represi sebanyak 7 kali. Untuk organisasi mahasiswa itu ada 2 kali. Jadi total ada 9 dari periode yang tercatat ya, periode 2017 sampai 2019. Nah ini kan aneh gitu, mahasiswa melakukan pembungkaman ruang demokrasi atau melakukan represi terhadap kawan-kawan pers mahasiswa. Bahkan yang terbaru ada kawanku juga ketika mengkritik BEM dan DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu langsung diserang sama BEM. Diintimidasi mereka. Nah ini kan menarik, kenapa, bagaimana, aku cuma mau tanya tanggapanmu, bagaimana menurutmu, apa kemudian yang membuat kawan-kawan pers mahasiswa ini, artinya musuhnya tidak hanya di kalangan rezim, jadi tidak hanya di kalangan dosen, tidak hanya di kalangan satpam kampus, tapi juga di kalangan mahasiswa itu sendiri. Nah, apa yang membuat hal ini gitu loh, sampai pers mahasiswa masih terus saja mengalami intimidasi dari mahasiswa dan organisasi mahasiswa itu sendiri? Sebenarnya kan kalau itu mah bukti ya bahwa hegemoni rezim tuh tidak hanya ada dalam kepala para pejabatnya saja gitu, atau ya para birokrat
di kampus aja, tapi juga menjangkit di kepala-kepala para mahasiswa ini. Ya sama yang tadi misalnya aku contoh dari yang Daun Jati alami ketika FKPPI menyerbu ke kampus. Waktu itu ketua presiden BEM-nya juga ya posisinya tidak membela kami. Tidak membela kami. Nyalahin Daun Jati kok. Nyalahin Daun Jati dan kalau kita lihat kan sebenarnya aku sih selalu percaya gitu ya bahwa kampus ini memang miniatur negara yang paling 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 pas gitu ya untuk kita latihan melihat kenyataan gitu ya, walaupun kampus juga bagian dari masyarakat di sebuah negara itu sendiri, tapi miniatur negara dalam arti ya ketika misalnya rezim di dalam kampus punya kepentingan A, ya dia juga selalu membutuhkan perpanjangan tangan di kalangan mahasiswa, dan ya itulah bentuk-bentuk perpanjangan tangannya. Dari yang aku alami misalnya, kenapa misalnya kampus ini bisa kampus dan sampai ikatan alumni bisa punya ruang untuk mengintimidasi kita gitu ya, Daun Jati sebagai pers mahasiswa, ya karena memang disediakan juga jalannya oleh Ormawa gitu, disediakan juga oleh Ormawa. Tapi kalau mau kita lihat apa sih akar masalahnya, sebenarnya kan hegemoni ini bisa dilawan dengan cara kita belajar, cara kita berpengetahuan, cara kita bisa menyuburkan pengetahuan-pengetahuan yang progresif gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang ilmiah, yang kritis di dalam Ormawa. Tapi yang menjamur sampai hari ini mungkin rata di setiap kampus, Ormawa juga sudah sangat tunduk gitu kepada kepada rezim yang ingin menjadikan Ormawa ini cuman jadi wadah untuk menyalurkan apa-apa yang ingin dicapai rezim gitu. Makanya kayak apa yang dialami waktu itu Daun Jati ketika BEM bersikap seperti itu, terus malah ngasih ruang kepada ikatan alumni untuk mengintimidasi kita, ya kita cuek-cuek aja sih. Kita bertekad untuk bikin terbitan Papua, bodo amat mau di besok mau diintimidasi atau apa, ya orang kita nggak salah kok. Ya itu juga kan nyinyiran yang banyak didapat oleh para mahasiswa. Yang paling sering mungkin bikin berita tuh yang netral dong. Kamu pernah lah dengar kayak gitu. Yang berimbang dong, yang berimbang. Apa istilahnya tuh? Apa istilahnya? Yang berimbang tuh selalu bikin yang berimbang. Bikin dong berita yang berimbang, jangan malah berpihak ini begini. Padahal kan nggak. Kamu bilang apa? Orang-orang jadi kritikus pers jurnalistik, tapi tanpa mereka tahu bagaimana pers itu atau kerja-kerja jurnalistik itu gitu loh. Seolah-olah ketika mengkritik mereka jadi ahli jurnalis, ahli yang berbau jurnalistik gitu. Iya. Itu kan sebenarnya nggak pernah ada gitu. Apa jurnalisme yang netral tuh nggak pernah ada. Adanya yang fakta atau yang hoax itu. Nah, fakta. Soal dia baik atau buruk ya itu kan tergantung keberpihakannya gitu. Yang kritik itu kan biasanya misalnya kita kritik soal waktu pernah juga waktu sebelum aku masuk pernah dengar ada kawan di Daun Jati juga pernah nulis yang mengkritik soal ospek. Ya awal-awal Daun Jati berdiri tuh itu karena ini sedikit cerita ya. Awal-awal Daun Jati berdiri itu sekumpulan mahasiswa yang menolak ospek sebenarnya. Terus mereka bikin zain menolak senioritas ospek. Mereka bikin zain yang akhirnya bikin lembaga bikin akhirnya jadi Daun Jati lah. Ya itu adalah dinamikanya. Cuman
secara garis besar kayak gitu. Ya itu juga mengalami juga yang namanya dipukulin, diancam dan lain-lain. Ya bahasa-bahasanya kan ya berimbang dong. Tapi kayak misalnya dalam contoh konteks kita nulis soal ospek, soal kebobrokan senioritas misalnya, soal feodalisme yang sangat mengakar, soal budaya mundur yang sangat menjangkit organisasi mahasiswa. Kita menulisnya. Dan ada yang bilang misalnya nulis yang berimbang dong dari segi panitianya. Ya ngapain kita nulis dari panitianya? Orang mereka dari kemarin-kemarin juga udah dapet panggung terus untuk ngomongin itu. Ya giliran dong kita ngomongin dari segi maba yang tertindas gitu. Makanya kan sebenarnya nyinyiran-nyinyiran kayak gitu ya itu dinamika dari bagaimana si hegemoni rezim yang secara sistematis memelihara itu memang sampai ke kepala mahasiswa gitu, sampai budaya-budaya mundur dipelihara yang juga itu berdampak ke ke jalannya pers mahasiswa. Nah, Ya, kayak memang gitu sih. Istilah-istilah berimbang ini banyak banget gitu loh yang salah tafsir. Dipikir berimbang ini beritakan dua-dua gitu, bahwa kebaikan kritik, kebaikan kritik, kebaikan kritik. Padahal kan namanya yang berimbang itu ketika kita mengangkat isu soal misalnya soal pelanggaran HAM, kita sajikan data dan fakta lalu kemudian oke lah keterangan dari dua belah pihak, tapi kan di situ kan jurnalis itu kan bisa beropini lewat data-datanya yang disajikan itu gitu. Data-data yang disajikan kemana penggiringannya. Karena berharap pers atau jurnalis netral itu tidak ada istilah netralis, tidak ada, tetap berpihak. Yang netral mah cuma BEM. Yang netral itu cuma BEM. Makanya itu yang ya kalau pelajar mahasiswa yang bikin terbitan-terbitan sebelum pra kemerdekaan berimbang gitu ya, kayaknya mungkin nggak akan lancar juga kemerdekaan Indonesia. Kontribusi mereka juga nggak akan ada gitu, karena ya justru di dunia yang tidak berimbang ini ya kita harus memanfaatkan pers mahasiswa sebagai alternatif untuk memunculkan kontradiksi dari problem yang nyata gitu ya. Ya nyuruh berimbang, itu pemerintahnya suruh berimbang, kampus suruh berimbang, yang bener kan kayak gitu. Tapi ya begitu, yang aku lihat sih begitu ya. Jadi memang tantangan-tantangan pers mahasiswa ini bahkan di negara yang katanya sudah berhasil membuka ruang demokrasi memang belum ada sama sekali. Aku pun melihat seperti itu. Karena rentetan kasus represi, lalu kemudian pemukulan, kriminalisasi, sampai pengerusakan sekretariat itu, DO kan udah ada kemarin. Itu memang masih menghantui kawan-kawan pers mahasiswa. Cuma ya kalau aku juga mungkin sepakat dengan kamu tadi ya, selagi kita kan tidak salah, kita memberitakan atau menuliskan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya kalau memang itu salah, aku pikir cara balasnya pun kan bisa gitu loh. Balas lewat tulisan-tulisan yang lebih ilmiah, lebih edukatif. Itu kan tradisi yang hilang gitu loh sejak Orde Baru berkuasa. Tradisi yang hilang. Karena kalau kita lihat bukti-bukti sejarah dulu atau tulisan-tulisan zaman dulu, entah itu baik dari orang kiri sama orang Masyumi, itu saling serang lewat tulisan, bahkan hina-hinaan gitu loh. Yeah. Untuk wacana keindonesiaannya, bagaimana ini mau dibawa kemana ini perjuangan kemerdekaan Indonesia, mereka saling bahas lewat tulisan, tapi tidak ada gitu, maksudnya ketika tulisan langsung dibalas dengan intimidasi, tidak ada, kecuali tawuran ya dibalas dengan tawuran, pemukulan di penjagalan ya dibalas dengan penjagalan, kan waktu itu kan sama pedagang-pedagang batik di Laweyan Solo, preman-preman yang memalakin, akhirnya rakyat bikin benteng juga kan. Mereka menyiapkan orang-orang yang siap berhadapan langsung dengan preman sewaan kolonial. Nah, yang heran sekarang
Itu yang terjadi di pers mahasiswa. Jadi ketika ada pers mahasiswa menulis yang membongkar satu kebobrokan, misalnya kebobrokan organisasi mahasiswa itu sendiri lah, itu pasti diintimidasi, langsung dipukulin. Banyak banget dipukulin seperti itu. Nah, kalau yang kedua yang soal misalnya mengkritik kampus, pasti lembaga-lembaga atau organisasi mahasiswa peliharaan kampus ini malah memihak kampus gitu loh. Siapa suruh kalian nulis begini-begini? Kenapa nggak minta Iya. pendapat kita dulu? Jadi kan aneh gitu kan. Kasihan juga ketika kawan-kawan pers mahasiswa menyuarakan isu yang benar-benar terjadi, keberpihakannya kepada mahasiswa yang ditindas, tapi ketika mereka menyuarakan itu malah dapat hambatan. Dan ini kasus dalam 2 tahun ini loh, dalam 2 tahun 2017 sampai 19, 9 kali intimidasi ini bukan hal yang sedikit. Satu saja sudah merupakan bukti bahwa ruang demokrasi tidak ada, kebebasan pers tidak ada di dalam kampus itu sendiri. Apalagi sudah sampai 9. Ini yang tercatat, belum yang tidak tercatat lainnya gitu. Makanya kalau aku sih tertarik dengan pendapatnya Dandi Laksono beberapa waktu lalu waktu merespon Balairung kalau nggak salah, yang dia bilang ya pers mahasiswa yang paling benar tuh emang harus mandiri aja, nggak usah gabung ke kampus. Ya sebenarnya di satu sisi aku setuju banget sih, maksudnya setuju banget di tengah gempuran birokrasi, yang melancarkan represi di dalam kampus, ya itu udah paling benar. Cuman di sisi lain sebenarnya reformasi di dalam kampus juga itu harus dilakukan juga. Reformasi di dalam kampus juga harus direbut. Karena apa? Karena ya bagaimanapun kita juga punya hak dong buat dapat fasilitas kampus untuk bergiat mendirikan pers mahasiswa yang bisa mandiri, bisa independen gitu ya. Ya independen dalam arti nggak bisa di otak-atik sama kampus gitu. Tapi menariknya itu wacana bagaimana ada payung hukum yang secara khusus melindungi pers mahasiswa itu juga setuju banget aku. Dan yang kedua tuh bagaimana si pers mahasiswa ini nggak eksklusif sih. Salah satu poin yang bisa kita pelajari kayaknya kalau ngelihat dari sejarah pers mahasiswa pra kemerdekaan di zaman Orde Baru yang berani-berani itu, keberanian mereka itu selalu berimbang dengan keberanian mereka sebagai sebagai jurnalis yang melakukan jurnalistik itu selalu berimbang dengan sifat yang inklusif gitu. Inklusif dalam arti mereka nggak anti kerjasama dengan organ-organ yang bukan pers mahasiswa. Mereka tidak anti bergabung dengan organ-organ mahasiswa yang bergerak dan progresif. Mereka tidak anti beraliansi dengan organ-organ kerakyatan gitu ya. Ya itu sih kayaknya yang juga perlu dilihat sebagai poin bahwa ya pers mahasiswa juga harus mau bersolidaritas, bekerja sama dengan yang lain karena berkait kelindan gitu ya. apa yang dialami, represi yang dialami, intimidasi yang dialami pers mahasiswa, ya itu juga berhubungan dengan apa yang dialami oleh mahasiswa yang bukan pers mahasiswa, dan intimidasi ya itu sama-sama juga. Itu bagian yang sistematis dari rezim yang tidak demokratis gitu. Gitu sih, makanya kalau kita lihat juga kan lumayan banyak juga pers mahasiswa yang juga lumayan sering bikin diskusi-diskusi yang bertema progresif. Ya itu juga harus dibudayakan sih, karena di saat misalnya ormawa di dalam kampus itu hanya berkutat di persoalan menghabiskan anggaran dengan event-event yang itu hanya menguntungkan segelintir orang aja gitu ya, ya dan dapat baju event gitu ya. Ya selagi pers mahasiswa bisa digunakan untuk belajar isu-isu yang lain, ya
harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sih. Yang aku lihat seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang meskipun saat ini ya melihat fakta-fakta saat ini memang reformasi sekalipun belum menjamin kebebasan pers dan kebebasan akademik di dalam kampus itu sendiri. Karena fakta-fakta yang kita lihat saat ini memang seperti itu. Entah udah ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers mahasiswa masih menghadapi banyak banget intimidasi, represi, dan ancaman-ancaman lain dari baik pihak kampus, pihak negara, polisi, aparat lah, lalu kemudian organisasi mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin itu yang kita bisa diskusikan hari ini, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan, sudah menemani ngobrol-ngobrol mahasiswa hari ini, siang ini, jangan malam, bukan malam ini, tadi malam yang sama ambiar. Nah, Val, mungkin sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, kamu ada closing statement atau apa gitu terakhir ke teman-teman? Closing statement mungkin pertama, di tengah pandemi ini mudah-mudahan tidak menyurutkan kawan-kawan, khususnya kawan-kawan pers mahasiswa, untuk ayo kita aktif lagi, kita mulai lagi menulis, kita mulai lagi mengumpulkan data, kita mulai lagi maksimalkan ruang yang selama ini kita punya gitu ya, untuk menjelaskan kondisi yang ada gitu, bahwa hari ini UKT di mana-mana masih diwajibkan bayar. Terus bagaimana kondisi pekerja di dalam kampus itu juga isu yang minor, juga perlu kita mulai untuk perhatikan gitu. Terus aku juga apresiasi dengan kawan-kawan pers mahasiswa yang hari ini masih berjuang melawan represi, dan mungkin untuk kawan-kawan pers mahasiswa yang belum berani atau belum berani untuk mulai kritis, ya ayo gitu, mumpung masih jadi mahasiswa, mumpung masih bisa dikasih tahu, mumpung belum jadi pekerja yang dibayar murah, ya kita manfaatkan berpikir gitu ya. kita manfaatkan hak istimewa ini ya untuk menjadi untuk corong perubahan sosial yang berpihak kepada rakyat yang sedang ditindas gitu ya. Hari ini banyak banget persoalan, dari mulai bobroknya penanganan COVID ini oleh pemerintah, terus banyak RUU yang sudah disahkan gitu ya, RUU Minerba, terus juga RUU PKS yang juga nggak kalah penting yang harus kita dukung, dan lain sebagainya. Itu banyak banget, dan itu perlu energi gitu. Jangan sampai demoralisasi masyarakat yang jadi korban hoax atau malah jadi nggak percaya media. Itu kan lagi marah kan sekarang, dipelopori oleh jaring media itu semua bohong. Itu salah juga. Itu kan sebenarnya ya orang-orang yang kayak gitu kan sebenarnya korban-korban media mainstream juga, dimana seolah-olah semua media itu salah, ya enggak. Media kan cuman media gitu. Jurnalistik itu cuman medium, pers mahasiswa juga cuman medium. Yang menjadi poinnya adalah bagaimana medium ini kita tempatkan gitu, akan menjadi perpanjangan tangan rezim untuk memelihara status quo dan memelihara penindasan, atau menjadi corong bagi perubahan sosial yang berpihak pada rakyat tertindas gitu. Ya itu pilihannya sih kayaknya. Gitu paling closing statement dari aku. Oke, terima kasih Val sudah menemani di obrolan mahasiswa hari ini. Sama-sama. Semoga kawan-kawan di luar sana bisa lebih berani lagi lah, karena ya mau diintimidasi bagaimanapun ya, selagi kawan-kawan, ya itu contoh yang kemarin itu dari LPM USU itu yang aku apresiasi banget.
ketika mereka dibubarkan, dipecat secara keseluruhan, mereka langsung bentuk baru yang di luar dari kampus gitu, otonom kan? Iya. Iya. Badan otonom itu pers mahasiswa. Aku bilang ini luar biasa. Dan ngegugat juga di pengadilan kan? Mereka tidak membiarkan atau tidak mengamini pembungkaman yang mereka lakukan. Mereka malah justru melahirkan keberanian gitu, menunjukkan keberanian. Ketika dibungkam, aku masih bisa bikin selagi kawan-kawan masih berkeinginan untuk menulis, kawan-kawan masih keinginan untuk melahirkan bacaan-bacaan alternatif, mereka tidak mengamini pembungkaman itu. Nah, mungkin itu obrolan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi, Val. Untuk kawan-kawan, tetap jaga kesehatan, kawan-kawan yang ada di luar. COVID masih banyak, perlu lonjakan kasus ini luar biasa sejak mal-mal mulai dibuka. Padahal ada 340.000 TNI Polri ya. 340. Nah ini yang aneh. Ini aneh. Percuma kuliah kesehatan. Sekolah kesehatan percuma. Kalau solusi untuk menangani virus tetap ujungnya militeristik gitu. Kan? Oke. Demikian. Sampai jumpa di obrolan mahasiswa selanjutnya.